Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wariyuhna fahma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma razuqna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik. Teman-temanku semuanya yang saya hormati, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita. Hari ini kita masuk ke salah satu studi Islam yang kemarin mungkin kita telah banyak atau sudah beberapa pertemuan mengkaji filsafat, mengkaji teosofi atau mengkaji sufisme. Hari ini kita mencoba mengkaji studi mutakalimin atau yang kita kenal sebagai istilahnya itu teologi. Jadi teologi itu diambil dari istilah Yunani, theo itu Tuhan, logi itu logos atau pengetahuan. Jadi pengetahuan yang membahas tentang ketuhanan. Jadi biasanya orang teolog atau orang mutakalimin ini pertama itu meyakini dulu. Ya, kalau ketika sudah meyakini akan sesuatu kebenaran atau meyakini adanya ketuhanan sebagai pencipta, sebagai zat dan lain sebagainya, baru orang mutakalimin ini mencari dalil argumentasi, baik itu di nas, baik itu di hadis, baik itu di rasionalitasnya. Jadi kalau teman-teman itu cermat, jadi orang teolog yang benar itu tidak hanya sebatas meyakini saja, tidak hanya sebatas dogma saja, tapi pun tahu argumentasinya ketika dia meyakini itu datanya atau buktinya itu apa. Nah, jadi itu kan era-era saat itu kan demikian. Kalau teman-teman itu lihat hari ini, ya umumnya orang itu kalau sudah dogma atau masuk ke ranah teologi itu hanya meyakini saja. Tapi ketika ditanya kenapa kamu meyakini sesuatu itu, biasanya jawabannya itu bulat atau biasanya jawabannya itu enggak tahu. Yang penting sudahlah saya meyakini saja, sudahlah saya mengikuti saja. Akan tetapi yang lebih absah derajatnya agar lebih kuat, kita pun juga harus meyakini dan sekaligus tahu apa yang kita yakini. Jadi untuk mengetahui apa yang kita yakini, kita pun juga tahu argumentasi kenapa kok saya itu meyakini. Jadi misalkan teman-teman saya tanya, kenapa kok kamu itu mencintai pacarmu? Kalau jawabannya hanya meyakini saja, saya yakin kok bahwa saya itu cinta sama pacarku. Itu sebagai saya yang bertanya, itu enggak merasa puas. Berbeda dengan teman-teman itu menjawabnya, saya mencintai karena dalilnya ini, alasannya ini, sebabnya ini, nanti ketika masa depannya ini, ketika menjalin berhubungan bersama ini dan sebagainya. Artinya dia hanya tidak mencintai saja, tapi ada bukti konkret yang itu kuat sehingga cintanya itu absah untuk diyakini. Nah, jadi seorang teolog itu tidak hanya level meyakini saja, tapi pun juga mendayagunakan akalnya sekaligus mencari data atau mencari argumentasi baik itu di nas maupun di Al-Quran. Kenapa kok saya meyakini adanya hari akhirat? Kenapa kok saya meyakini nanti di akhirat melihat apakah manusia itu dengan jisimnya mungkin, apakah mampu melihat keberadaannya Tuhan. Nah, itu semuanya digali. Jadi punya bukti dan data. Biasanya orang teolog ini paradigma cara berpikirnya itu berbeda dengan para filosof.
Kalau para filosof step pertama itu meragukan, ya. Jadi nggak mau meyakini kalau itu ada bukti kebenarannya. Contoh kecil, saya nggak mau meyakini adanya Tuhan kalau saya itu tidak tahu mana argumentasi ya dan bukti bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Walaupun Tuhan itu sudah menjelentrehkan panjang lebar di nas Al-Quran, di alam semesta ini, tapi para filosof itu pertama dia meragukannya dulu atau mencari dulu, baru nanti ketika sudah ketemu, baru para filosof ini meyakininya. Nah, itu kan ada dua paradigma yang berbeda. Tapi kalau kita itu bisa menempatkan sesuatu yang itu tepat, kita akan mampu menyikapi sesuai dengan porsinya. Hari ini kenapa kok chaos, kenapa kok kacau? Karena ada paradigma-paradigma yang mungkin kita itu salah dalam menempatinya. Jadi kita hari ini fokus mengkaji salah satu founding fathernya Aswaja atau Ahli Sunnah wal Jamaah yang namanya itu Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi teman-teman yang mengaku Aswaja atau mengaku Sunni harus tahu siapa itu Abu Hasan. Jadi kok misalkan seperti tadi, misalkan ada orang bertanya, kamu siapa? Saya Aswaja. Aswaja itu apa? Founding fathernya apa? Pemikirannya bagaimana? Kalau nggak tahu atau tidak mampu menjawab itu, atau teman-teman kok malah tidak pernah mengkaji pemikirannya Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga kitab-kitabnya dan lain sebagainya, artinya dirinya yang mengaku sebagai Aswaja itu hanya main-main atau hanya mengikut-ikuti dirinya kepada orang lain. Jadi kalau kita masuk ke teolog, kalau hari ini bahasanya itu dogma, yuk kita tidak boleh hanya mengikuti, tapi pun juga mengkaji bagaimana sih pemikiran yang saya ikuti itu bagaimana. Termasuk adalah Abu Hasan Al-Asy'ari yang itu sebagai pelopor besar yang nanti menggagas meletusnya teologi baru yang namanya itu teologi Asy'ariyah. Jadi beliau ini lahir pada tahun 260 Hijriah, nanti beliau meninggal itu 324 Hijriah. Kabarnya beliau lahirnya ini bertepatan dengan meninggalnya seorang filosof Arab pertama, namanya itu Abu Ya'qub Yusuf Al-Kindi. Jadi ada literatur saya itu mendapati bahwa sorenya itu di Al-Kindah atau Irak, itu Al-Kindi meninggal. Nah, malamnya itu Abu Asy'ari kecil itu lahir di dunia. Jadi kalau teman-teman ingin menghafal autobiografinya, baik itu secara tahun atau secara genealogi, nah, itu ada sinkronnya antara Al-Kindi yang meninggal dunia dan lahirlah suatu orang besar yang nantinya itu punya pemikiran-pemikiran yang sampai hari ini itu diikuti sebagian besar umat Islam yang ada di dunia. Jadi beliau ini sejak kecil itu sudah pinter, ya, sudah rajin, sudah gila dengan ilmu pengetahuan, dan umur 7 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Ya, jadi nggak salah nanti belakangan beliau pun juga ahli dalam mendaya gunakan akalnya, sekaligus pun juga ahli dalam bidang tekstualitas atau yang dikenal sebagai epistemologi Islam itu adalah Bayaniyah. Jadi beliau itu mampu menggabungkan antara Burhaniyah dan sekaligus Bayaniyah, antara teks dan akal. Nanti di bagian ini akan saya ceritakan. Nanti waktu beliau kecil itu sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Jadi sudah yatim piatu. Nanti di umur 10 tahunnya ibunya nanti menikah dengan seorang profesor, katakanlah kalau kita meminjam kalimat hari ini, atau sebagai saat itu guru besar dan juga cendekiawan ulama, namanya itu Abu Ali Al-Jubai. Jadi
Ali Al-Jubai ini tokoh atau guru besarnya Mu'tazilah. Jadi salah satu paham yang ada di teologi Islam yang itu sangat menekankan daya rasionalitas, yang mereka menganggap bahwa akal itu nomor satu, dan di bawahnya akal itu ada Al-Quran. Jadi ini kan pandangan Mu'tazilah ini kan agak relevan dengan para filosof peripatetik saat itu. Jadi kebanyakan dia ini mengatakan bahwa kenapa kok akal itu nomor satu? Iya, memang kalau misalkan hari ini ada Al-Quran, kalau manusianya itu nggak punya akal, Al-Quran kan nggak bisa dibaca. Al-Quran kan tidak bisa diketahui makna dan tujuan isinya Al-Quran itu apa. Nah, untuk mengetahui isi dan makna dan segala apa yang ada di dalam Al-Quran itu kan butuh akal, ya kan? Kenapa kok hari ini banyak mufasir yang itu menafsirkan Al-Quran yang coraknya itu berbeda-beda walaupun Qurannya itu satu? Kenapa kok hasil tafsirannya itu berbeda-beda? Karena itu hasil akal manusia. Itu kalau kita meminjam Mu'tazilah itu kan relevan bahwa Al-Qurannya satu, karena pikiran akal manusia itu banyak, akhirnya lahir corak-corak tafsir yang itu berbagai macam yang ada sampai hari ini itu sangat banyak. Nah, jadi kita kembali ke Al-Jubai ini yang itu sebagai ayah tirinya Abu Hasan yang itu waktu kecil. Sehingga apa? Di tangannya Al-Jubai ini Abu Hasan kecil itu digembleng habis-habisan oleh profesor Mu'tazilah ini. Ya, jadi sampai ketika nanti saat Abu Hasan muda itu sudah menjadi kebanggaan orang Mu'tazilah. Bahkan sudah diakui sebagai cendekiawannya Mu'tazilah. Jadi jangan salah ya teman-teman bahwa founding fathernya Ahlus Sunnah wal Jamaah awalnya itu seorang Mu'tazilah yang itu sangat mengagungkan rasionalitasnya. Karena yang mendidiknya langsung itu adalah profesor Mu'tazilah itu sendiri. Nah, jadi beliau muda itu menjadi kebanggaan orang Mu'tazilah. Jadi kalau ada forum-forum debat, ya entah itu debat antara Qadariyah, debat antara Khawarij saat itu atau Syiah saat itu yang dikedepankan saat itu adalah Abu Hasan ini. Karena memang beliau itu pun juga ahli dalam berdebat. Karena memang kalau dalam dunia mutakalimin itu kan dikenal sebagai jadal, atau orang yang ahli debat, atau orang yang itu ahli dalam bersilat lidah atau mengungkapkan argumentasi yang itu tentunya punya data, baik itu di Nas maupun di Al-Quran. Jadi itu kan menandakan bahwa keyakinan kebenarannya itu kan kuat karena ada bukti. Nanti walaupun demikian beliau digojlok, digembleng sama Abu Hasan dan menjadi kebanggaan Mu'tazilah. Nanti ada fase di mana saat Abu Hasan di umur 40 tahun ini, nanti beliau tepatnya di bulan Ramadan itu bermimpi. Ya, beliau bermimpi yang mimpinya itu ditemui oleh Rasulullah. Jadi kalau salah mungkin teman-teman bisa meluruskan di kolom komentar. Jadi di 10 hari Ramadan itu beliau bermimpi ditemui oleh Rasulullah. Rasulullah ini bilang sama Abu Hasan, "Wahai Abu Hasan, ikutilah sunnahku atau selamatkanlah sunnahku." Dan beliau Rasulullah itu mengatakan, "Dan itulah kebenaranku." Di mimpi pertama ini Abu Hasan ini tidak yakin kalau dirinya itu bermimpi dengan Rasulullah. Sampai ketika nanti di pertengahan Ramadan Rasulullah itu datang lagi ke dalam mimpinya. Sampai ketiga kali di hari 20 Ramadan Rasulullah itu datang lagi, seakan-akan itu ingin menegaskan, "Wahai Hasan, apakah kamu gak yakin dengan sunnahku yang itu kebenaranku?" Dari situlah nanti ceritanya Abu Hasan itu baru menyadari dan meyakini betul bahwa mimpi yang 3 kali berturut-turut itu adalah mimpi bertemu dengan Rasulullah.
Jadi sampai situ nanti belakangan nggak panjang ke belakang beliau itu agak skeptis atau meragukan sesuatu yang sebelumnya itu diyakini sebagai kebenaran. Itu kan banyak para filosof, para cendekiawan muslim yang itu di masa era-era mudanya atau masa-masa hidupnya sebelum dia menemukan kebenaran yang hakiki, itu kan mengalami masa atau mengalami fase skeptisme dulu atau meragukan segala sesuatu yang sebelumnya itu diyakini suatu kebenarannya, termasuk adalah Al-Ghazali. Sehingga Al-Ghazali itu kan dalam ceritanya sampai uzlah 12 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, karena ketika sebelum skeptis ini Al-Ghazali itu kan bergelimang harta, sudah punya penghormatan, sudah menjadi rektor, tapi dia berpikir bahwa apakah hidup saya ini untuk itu? Apakah ilmu pengetahuan yang saya miliki ini hanya sebatas untuk penghormatan, sebatas untuk popularitas dan lain sebagainya? Itu kan menjadikan Al-Ghazali itu kan stres dan galau, atau membaca dirinya saat itu yang Al-Ghazali merasa itu ternyata tujuan hidup itu tidak hanya sebatas itu, dan Al-Ghazali merasa bahwa jalan hidupnya itu ada yang salah, sehingga beliau itu skeptis. Sama dengan Abu Hasan yang sebelumnya dia itu meyakini bahwa cara berpikirnya Mu'tazilah itu sebagai jalan pikiran yang benar, yang absah saat itu, kemudian kok tiba-tiba didatangi Rasulullah di dalam mimpinya. Akhirnya itu kan ada guncangan keyakinan, loh, kemarin keyakinan yang saya yakini ternyata itu salah, lalu keyakinan yang benar itu yang mana? Itu bahkan ceritanya nanti beliau itu beruzlah di dalam rumahnya atau menyepi di dalam rumahnya, itu nggak keluar-keluar sampai 15 hari lamanya. Jadi yang mulanya itu mungkin jamaah, mungkin mengajar, mungkin sibuk debat dan lain sebagainya, saat setelah bermimpi itu Abu Hasan ini nggak kemana-kemana, hanya berdiam diri di kamar 15 hari. Dan beliau ini memikirkan tadi, yang ilmu pengetahuan yang benar itu mana? Mu'tazilah atau Ahlul Hadis. Jadi nanti beliau itu sampai dalam kesimpulan bahwa beliau nanti tepatnya pada hari Jumat, kemudian beliau itu ke Masjid Basroh. Ternyata di sana itu sudah ada jamaah berkumpul. Lalu Abu Hasan itu berpidato dan beliau mengatakan, wahai jamaah, inilah siapa yang mengenal aku, inilah aku. Siapa yang tidak mengenal aku, yo inilah aku. Dan saat ini pun juga saya melepas Mu'tazilah sebagaimana saya melepas jubah saya. Jadi saat itu beliau menegaskan kepada semua jamaah yang mulanya beliau dikenal sebagai Mu'tazilah di umur 40 tahun itu gara-gara bermimpi dengan Rasulullah, beliau melepas paham Mu'tazilah yang sebelumnya diyakini itu, dilepas sebagaimana beliau itu melepas jubahnya. Nah, kalau kita cermat dengan gaya berpikirnya Abu Hasan Al-Asy'ari ini, yang mulanya beliau itu rasionalitas karena beliau awalnya Mu'tazilah, nanti beliau ketika melepas Mu'tazilah ini beliau condong ke Ahlul Hadis, yang itu porosnya itu adalah Ahmad Ibnu Hambal. Ya, Ahmad Ibnu Hambal. Nanti ketika beliau fokus di tekstualis, di Ahlul Hadis dan lain sebagainya, nanti belakangan beliau itu agak merasa kurang pede atau tidak merasa kurang kuat, merasa tidak kurang kuat karena hanya fokus pada tekstualis, yang itu mungkin kalau dalam pandangannya Abu Hasan, kalau hanya fokus di tekstualis itu nanti malah lahirnya itu fundamentalis. Jadi beliau itu nanti agak belakang sedikit, beliau memakai rasionya lagi. Walaupun beliau nanti memakai rasionya lagi, tapi beliau masih tetap keluar dari Mu'tazilah. Nah, dari situlah ada elaborasi, ada unity antara Ahlul Hadis yang itu saat itu dipelopori oleh Ahmad bin Hambal, yang kita anggap sebagai Ahlul Quran atau tekstualis. Dan beliau juga nanti agak belakang sedikit menggunakan akalnya.
Jadi akalnya pun juga digunakan, dalil nas Al-Quran pun juga digunakan. Lahirlah suatu paham teologi baru, namanya itu Asy'ariyah. Ya, jadi hari ini teman-teman tadi yang mengaku sebagai Sunni atau Aswaja kok melupakan rasionya atau menganggap rasionya itu tinggalkan saja, atau menganggap bahwa ayo kita ke nas Al-Quran saja, itu malah tidak relevan dengan gaya berpikirnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena Abu Hasan Al-Asy'ari dibalik beliau itu menggunakan akal, walaupun nanti belakangan beliau punya argumentasi yang banyak terkait dengan akal, ya, terkait beliau itu menggunakan teks nas Al-Quran, beliau pun juga tidak lupa mendaya gunakan akalnya. Nah, ada pertanyaan sedikit kenapa kok beliau itu keluar Mu'tazilah. Jadi secara psikologis ya atau sosiologis, beliau ini memang lahir awalnya itu dari Arab Ajam ya. Jadi orang Arab Ajam itu kan sifatnya hidup di padang pasir yang luas ya. Dan biasanya orang Arab yang asli Ajam ini biasanya hidupnya itu menggantungkan sumber daya alam. Ya, kalau itu hidupnya menggantungkan sumber daya alam, itu kan punya karakteristik menggantungkan hidupnya pada alam. Ya, akhirnya terbentuk yang namanya sikap fatalisme, yaitu merasa dirinya itu tidak mampu karena hidupnya itu mengandalkan kekayaan alam atau sumber daya alam. Jadi kenapa kok nanti ada yang bertanya beliau kok keluar dari Mu'tazilah? Salah satunya adalah karena sejak awal beliau itu dibentuk oleh orang-orang Ajam atau orang-orang yang itu hidupnya asli orang Arab, ya kan? Orang Arab itu kan hidup di padang pasir yang luas, tidak ada yang namanya fasilitas-fasilitas yang itu untuk mendukung kehidupan. Akhirnya cara berpikirnya itu akan apa? Cara berpikirnya itu kan pasrah. Sudahlah hidup ini pasrahkan saja sama Allah dan lain sebagainya. Nanti pun juga ada perdebatan yang luar biasa terutama dengan ayahnya sendiri. Ya, ini mungkin ceritanya mungkin setelah beliau itu melepaskan jubahnya itu, atau ada yang mengatakan sebelum beliau itu belum keluar dari Mu'tazilah. Karena dari perdebatan ini Asy'ari itu merasa ada yang canggung, ada yang salah dalam pemikiran Mu'tazilah. Nah, saat itu perdebatannya Asy'ari itu mengajukan, wahai guru, mungkin sekaligus ayahnya, bagaimana nasibnya anak bayi yang mati, orang kafir dan orang mukmin, nanti nasibnya di akhirat itu bagaimana? Al-Jubai ini menjawab, orang mukmin tentunya pahalanya itu banyak, otomatis dia masuk surga. Ya, dan orang kafir otomatis mungkin dosanya banyak, dia banyak melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Otomatis orang kafir ini masuk neraka. Dan yang satunya lagi, anak bayi yang itu mati, ya. Anak bayi yang mati ini nanti di akhirat pahalanya itu sedikit, karena dia mati saat dia itu dalam kondisi bayi. Walaupun nanti di akhirat pahalanya sedikit, dia itu istilahnya itu ada di dua posisi, yang posisinya itu ada di tengah. Kita kan mengenal manzilah baina al-manzilatain, yaitu di antara dua posisi. Itu posisinya orang bayi. Nah, mendengar itu Abu Hasan itu canggung, lu kok bisa? Kalau anak bayinya ini nanti protes sama Allah, ya Allah, kenapa kok saya dimatikan saat saya bayi, padahal saya itu sudah dihidupkan, kenapa kok saya dimatikan lagi? Ya, padahal ketika saya sudah dilahirkan, saya itu ingin beribadah, saya ingin berbuat baik. Nah, Abu Hasan itu mencoba mengajukan pertanyaan itu, nanti kalau bayinya itu protes sama Allah,
Kenapa kok sudah dihidupkan dimatikan lagi? Dan sedangkan orang kafir itu pun nanti seandainya protes sama Allah, bagaimana? Loh, kenapa kok saya tidak dimatikan sebagaimana anak bayi, biar saya itu masuk surga? Nah, itu kan menjadi perdebatan yang itu nanti menjadikan Abu Hasan itu agak merasa ada beberapa argumentasinya Al-Mu'tazilah yang itu bagi Abu Hasan merasa dirinya itu tidak puas dengan jawaban-jawaban itu. Nah, dari situlah nanti Abu Hasan mungkin ada rasa kegelisahan yang ditambah lagi dengan adanya mimpi yang ditemui oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wah, ben kita kayak ngaji. Oke, coba kita lihat bagaimana cara berpikirnya beliau, Abu Hasan Al-Asy'ari. Pertama, jadi yang mulanya beliau itu sangat mendewakan akal, ya, dan akal itu adalah satu-satunya sumber pengetahuan bagi Abu Hasan yang itu sudah melepaskan jubahnya atau melepas paham Mu'tazilah, dan beliau mendeklarasikan sebagai pelopor teologi Asy'ariyah. Beliau menegaskan bahwa kedudukannya wahyu itu lebih tinggi daripada rasio. Jadi rasio itu nomor 2. Kenapa kok demikian? Ya, kalau tadi kan saya mengatakan wahyu itu butuh akal, ya kan? Wahyu tidak bisa dibaca kalau manusianya itu nggak punya akal. Nah, itu didekonstruksi oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Tetap bahwa kedudukan pertama itu adalah wahyu, bukan akal. Kenapa kok demikian? Loh, misalkan manusia itu punya akal, kok hari ini nggak ada wahyu, akal itu bisa apa? Lalu yang dipikirkan akal itu apa? Jadi sesungguhnya kalau dalam cermatannya beliau, akal ini butuh bimbingan, dia butuh peta agar akal ini bisa berpikir. Jadi beliau ini sekaligus punya anggapan demikian, sekaligus itu ingin mendekonstruksi pemahaman Mu'tazilah saat itu, yang saat itu mendewakan akal. Enggak, akal itu posisinya itu nomor 2. Dan satu-satunya sumber pengetahuan itu ada di wahyu, bukan di akal. Kita hari ini kalau kita belajar rasionalisme, ya, itu kan mengatakan bahwa manusia kan punya ide bawaan, yang sesungguhnya manusia sejak awal itu sudah punya potensi bekal yang luar biasa, yang sifatnya itu adalah ide bawaan atau ilmu pengetahuan. Jadi manusia sifatnya itu hanya refleksi, hanya menggali pengetahuan yang itu sudah dimilikinya, ya kan? Makanya nanti orang rasionalis ini kan sangat mengagungkan posisi akal yang itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan sampai buktinya hari ini kenapa teknologi itu sangat berkembang, penelitian itu sangat berkembang, itu kan karena ada daya pendaya gunaan akal manusia. Walaupun demikian, dalam cermatannya Abu Hasan Al-Asy'ari, iya, akal itu luar biasa. Tapi cermatilah bahwa, pahamilah bahwa akal itu tidak sebagai sumber pengetahuan. Akal itu hanya sebagai fasilitator. Sumber pengetahuannya itu ada di wahyu, yang itu dari Allah, dan Allah itu adalah pemilik ilmu atau pemilik ilmu pengetahuan. Artinya apa? Artinya kalau sebagai Sunni atau sebagai Aswaja, akal ini hanya sebagai pembantu untuk menggali ilmu pengetahuan yang itu di dalam Al-Quran, yang hakikatnya akal ini sebenarnya tidak mampu berpikir. Kenapa kok akal ini mampu berpikir? Karena didukung adanya akal nas Al-Quran yang itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, walaupun demikian, ya, walaupun akal itu posisinya nomor 2, tetap akal itu penting. Akan tetapi cermatilah bahwa walaupun itu akal penting, tapi kedudukannya akal itu lemah. Ya, nanti kan ada perdebatan seperti Mu'tazilah dengan akal manusia bisa mengetahui esensi Tuhan. Dengan akal manusia itu bisa mengetahui keberadaan Tuhan, zatnya Tuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan di Asy'ariyah ini akal ini
dia hanya bisa mengetahui keberadaan Tuhan, tapi tidak mampu mengetahui Tuhan yang sejati. Nah, makanya apa? Makanya agar manusia itu bisa mengetahui Tuhan yang sejati, yang absolut, maka manusia yang punya akal ini harus butuh yang namanya wahyu. Biar apa? Biar manusia itu mengetahui ini loh yang baik, ini loh yang benar. Dan biar manusia itu tahu tanggung jawabnya dan kewajibannya sebagai abduwah yang itu beribadah kepada Tuhan. Kan demikian. Ya kan? Akan tetapi ya, Abu Hasan walaupun dia mengatakan akal itu lemah dan dia tidak bisa mengetahui atau tidak mampu menjangkau keberadaan Tuhan yang absolut ya, tapi akal ini mampu loh untuk mengetahui keberadaannya Tuhan. Ya kan, coba kita cek dengan akal kita kan bisa membaca objek-objek yang ada di alam semesta ini. Alam ini indah, alam ini sesuai hukum sunatullahnya. Alam ini harmoni dan serasi. Kalau alam ini harmoni dan serasi, pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan ini pasti lebih harmoni dan lebih serasi, yaitu adalah Allah. Kalau kita menggunakan akal kita membaca alam semesta, pasti kita akan mendapati ada Tuhan yang itu yang mengatur alam semesta yang ada yang kita duduki saat ini. Akan tetapi, walaupun akal itu mengetahui keberadaannya Tuhan, akal ini tidak mampu mengetahui Tuhan yang absolut itu seperti apa. Akal ini tidak bisa. Jadi Tuhan itu bagaimana, esensinya seperti apa, sifatnya seperti apa, akal ini tidak mampu menjangkau ke sana. Nah, agar manusia itu mampu menjangkau sesuatu yang itu tidak bisa dijangkau oleh manusia itu sendiri dengan akalnya, maka manusia itu butuh yang namanya nas Al-Quran atau yang disebut itu wahyu. Di wahyu itu Allah itu menjabarkan ya secara panjang lebar, ini loh manusia yang baik demikian, ini loh alam goib demikian, ini loh akhirat nanti gambarannya demikian, ini loh arsi dan lain sebagainya. Ini semuanya kan dijabarkan di dalam wahyu. Nah, karena manusia tadi punya akal dan akalnya tidak mampu menjangkau sesuatu yang sifatnya itu absolut, agar manusia itu bisa mengetahui wilayah di sana, akal ini harus butuh yang namanya wahyu. Nah, ya kan? Nanti dilanjutkan oleh Abu Hasan ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa coba dicek ya, untuk menunjukkan bahwa akal itu posisinya harus di bawah wahyu. Ya, coba dalam keseharian kita cek segala keputusan yang ada, yang itu kita tentukan, itu sebenarnya bukan akal kita yang menentukan, melainkan apa? Melainkan adalah naluri kita. Coba teman-teman dicek ya. Teman-teman mungkin mencari cewek kesana kemari ya, mendapati ada cewek cantik, ada cewek anggun dan lain sebagainya. Tiba-tiba kok teman-teman hanya mencintai satu orang ini, yang ceweknya itu pun juga biasa-biasa saja, nggak secantik dengan cewek yang lain. Ya kan? Itu kan akal nggak nyampe. Ya kan? Akal kan tidak bisa memahami loh. Kalau objektif sebenarnya yang biasa-biasa ini kan lebih cantik yang ada di sana. Iya kan, tapi kok hati kita atau naluri kita itu kok mencintai orang yang mungkin mohon maaf lah yang sederhana ini, iya kan. Nah, itu sebenarnya pertama kali yang memutuskan, yang menentukan itu adalah naluri kita. Baru nanti kemudian kita itu menggunakan akal kita mencari argumentasi yang itu sebagai fasilitator atau melayani. Loh, kenapa kok saya mencintai itu ya? Baru kita merasionalkan. Padahal dia pun juga nggak pinter-pinter amat, nggak cerdas-cerdas amat. Loh, kenapa kok saya mencintai? Loh, itu kan mencari argumentasinya yang sebelumnya naluri kita itu kan sudah mencintainya dulu. Sedangkan dulunya itu kita mencintai itu kan kita tidak mencari argumennya dulu, wah ini cantik dan lain sebagainya, kan tidak. Melainkan apa? Walaupun kita itu sudah mencari argumentasi ini cantik dan lain sebagainya, tapi hati ini kan condong ke sini.
Artinya apa? Kalau dalam pandangannya Abu Hasan, ternyata banyak keputusan yang kita tentukan itu melainkan yang memutuskan itu bukan akal kita. Yang memutuskan pertama itu ternyata adalah naluri manusia. Baru ketika naluri ini memutuskan, akal itu baru mencari argumentasinya. Jadi dalam step pertama ini bahwa Asy'ari itu ingin menegaskan bahwa akal itu lemah. Akal itu hanya sebagai pembantu dan sebagai fasilitator. Ada hal yang itu tidak mampu dijangkau oleh manusia. Manusia itu butuh yang namanya wahyu. Jadi akal yang dimiliki oleh manusia ini yang tidak mampu menjangkau sesuatu yang absolut, itu kendati manusia butuh bimbingan atau butuh peta, yang itu disebut adalah nas Al-Quran. Biar apa? Biar manusianya itu bisa berjalan ke sana. Biar manusianya itu bisa menemukan sesuatu yang hakiki, yang mungkin itu disebut adalah Tuhan. Untuk bisa masuk ke dalam wilayah sana atau ketemu sana, maka manusia yang kendati akalnya lemah itu, biar dia tidak tersesat, biar jalannya itu tidak lama untuk menuju Tuhan, makanya Allah memberikan wahyu. Ini loh jalannya, biar kamu itu mudah, biar kamu itu jalannya itu pun juga lancar, biar cepat ketemu Allah atau ilaihi rojiun. Nah itu nanti walaupun akal itu lemah, ya, Abu Hasan ini menegaskan bahwa manusia tidak boleh meninggalkan akalnya. Tadi kan sudah dibahas panjang lebar, akal itu lemah, hanya sebagai pembantu, hanya sebagai fasilitator. Walaupun demikian, Asy'ari itu mendeklarasikan walaupun kita mengetahui potensi akal kita lemah, kita nggak boleh loh meninggalkan akal kita. Ya. Karena ini adalah anugerah dari Allah. Sedangkan di dalam nas Al-Quran itu banyak sekali telah menegaskan, wahai manusia, gunakan akalmu, daya gunakan rasiomu. Termasuk apa? Termasuk ayat nas Al-Quran pertama yang turun, yang diterima oleh Kanjeng Nabi, itu kan ayat akal atau ayat rasio. Ya, itu kan perintah Iqra, bacalah. Artinya apa? Ayo kamu belajar dulu, gunakan akalmu dulu untuk membaca objek-objek yang itu ada di alam semesta, biar kamu itu tahu bagaimana perjalanan atau bagaimana gambaran alam semesta ini. Kalau sudah mengetahui alam semesta ini, kamu akan mampu mengetahui adanya zat yang lebih besar daripada alam semesta ini. Ya, jadi di balik Asy'ari mengatakan akal itu lemah, tapi di sisi yang lain Asy'ari ini menegaskan kita tetap menggunakan akal. Karena akal ini adalah anugerah dari Allah. Kenapa kok manusia ini mulia? Ya, dan itu kedudukannya lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang lainnya karena manusia ini punya akal. Ya kan? Kenapa kok hari ini kita mampu mendefinisikan, kita mampu menciptakan peradaban itu maju? Karena ada anugerah Allah yang disebut itu akal. Nah, dengan akal ini manusia itu mampu yang namanya melakukan sesuatu yang itu sesuai dengan fitrahnya. Walaupun demikian, kita tetap menggunakan akal, tapi kita pun harus menyadari bahwa akal ini lemah. Jadi teman-teman kalau kemarin itu mengkaji di temanya Al-Ghazali itu kan juga menegaskan banyak hal loh, dimana di level-level tertentu akal ini tidak berdaya. Kadang akal itu tidak objektif. Contoh kecil teman-teman, sudah saking cintanya sama pacarnya, ya, sudah saking jatuh cinta sama pacarnya, sampai-sampai akalnya itu tidak sehat. Walaupun pacarnya itu dia kok nyuri, dia kok tidak berangkat kuliah, tapi kok si teman-teman ini sangat jatuh cinta. Akhirnya teman-teman itu membenarkan, nggak apa-apa kamu nggak kuliah, ya, nggak apa-apa kamu menyuri. Artinya akalnya itu dikalahkan oleh hasratnya.
atau akalnya itu dikalahkan oleh keinginannya, ya kan? Di level-level tertentu kalau kita itu marah, ya kita tidak bisa mengendalikan kondisi kita atau posisi kita. Saat kita marah, akal ini pun juga rusak kan. Makanya di dalam hadis itu kita nggak boleh memutuskan sesuatu dalam kondisi marah. Karena apa? Saat itu akal kita itu sedang kacau, atau akal kita itu tidak stabil. Makanya kalau kita memutuskan itu kan dengan kondisi yang fresh, dengan kondisi yang sehat, dengan kondisi yang tenang, baru kita mampu memutuskan. Karena apa? Ternyata akal ini dipengaruhi oleh kondisi badan kita. Termasuk saat kita sehat, akal kita jernih. Saat kita sakit, akal kita kan menjadi lemah. Nah, ini menunjukkan bahwa akal itu lemah, tapi bagi Asy'ari kita nggak boleh meninggalkan akal, karena ada banyak di dalam Al-Quran yang itu menganjurkan dan menegaskan ayo kita menggunakan akal, ya ulil albab, ya ulil absor, orang yang suka mentadaburi alam semesta, orang yang senantiasa mencari hikmah yang itu ada di alam semesta, ya, atau orang yang memiliki penglihatan yang bening, atau orang yang sudah hijabnya itu sudah terbuka sehingga pandangannya itu sudah bersih. Makanya di situ ada ada dawuhnya Abu Hasan yang beliau mengatakan, sebagian orang menyerah kepada kebodohan mereka sendiri. Diskusi dan berpikir rasional mengenai agama merupakan satu beban berat bagi mereka. Dan dengan demikian mereka cenderung menganut pada kepercayaan dan kepatuhan buta atau taklid. Sedangkan orang-orang yang berusaha merasionalkan prinsip-prinsip agama dijustifikasi sebagai ahlul bid'ah. Jadi mungkin saat itu Abu Hasan itu mencermati bahwa ada anak-anak muda yang itu suka diskusi, yang itu suka mendayagunakan rasionalnya, yang itu menggali tentang prinsip-prinsip agama, ya. Jadi ada anak-anak muda yang demikian kok malah mereka itu dianggap sebagai ahlul bid'ah. Makanya ditegaskan oleh Abu Asy'ari, ya. Jadi mereka cenderung menganut pada kepercayaan dan kepatuhan buta dan taklid, sehingga ketika ada orang yang itu diskusi mendayagunakan akalnya, menggali prinsip-prinsip agama, ya, menggali nas Al-Quran, orang yang taklid, yang punya kepercayaan buta ini, mereka menjustifikasi orang yang mendayagunakan akalnya sebagai ahlul bid'ah. Jadi ini suatu problem. Pengennya Abu Hasan apa? Pengennya Abu Hasan, kita tetap diskusi, kita tetap berpikir rasional, tapi dengan apa? Tapi dengan tuntunan wahyu, tapi tetap dengan koridor wahyu. Jadi kalau orang yang berpikir rasional dan itu debat masalah agama, itu absah-absah saja. Selama apa? Selama debatnya itu tidak keluar dari koridor wahyu atau tidak keluar dari Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang itu diskusi dan berpikir rasional, yo aja tiba-tiba langsung dijustifikasi bahwa orang itu ahli bid'ah. Karena apa? Nabi itu tidak pernah membid'ahkan atau menyalahkan orang yang mendayagunakan akalnya. Iya kan? Seperti halnya tadi saya menyebutkan, nas pertama itu adalah nas akal, pendayagunaan akal. Kalau itu sebagai nas pertama atau nas nomor 1, gak mungkin Kanjeng Nabi itu mengingkari adanya Iqra. Ya, harusnya apa? Harusnya kita pun juga menyetujui adanya Iqra. Kita hari ini kan sudah sering membaca Iqra, Al-Alaq dan lain sebagainya, tapi secara implementasi kita kan representasinya nol. Bahkan Iqra itu lebih diamalkan orang barat daripada orang Islam atau orang Indonesia, ya kan? Kalau teman-teman itu lihat data membaca anak muda Indonesia itu kan sangat memprihatinkan. Walaupun
orang Indonesia beragama Islam. Ya, sedangkan perintah pertama itu apa? Membaca, daya gunakan akalnya. Sedangkan orang Eropa yang itu Nasrani atau Kristen, mereka itu malah yang optimal mengamalkan wahyu pertama yang disebut itu Iqra. Jadi yang menjadi pertanyaan, Islam itu ada di mana? Ada di timur atau ada di Eropa? Nah itu ya. Jadi nggak ada soal. Silahkan kalian mendaya gunakan akalnya. Karena apa? Sejak awal Nabi itu tidak pernah membid'ahkan persoalan rasio. Maka apabila ada orang kok itu membid'ahkan orang yang mendaya gunakan akalnya, itu adalah bid'ah. Jadi orang berpikir rasional itu tidak bid'ah, melainkan yang bid'ah itu siapa? Orang yang membid'ahkan orang yang itu berpikir rasional mengenai agama. Jadi kok teman-teman atau diskusi kita hari ini kok ada orang kok tiba-tiba membid'ahkan kita, ya kita santai-santai aja. Hakikatnya yang bid'ah itu adalah orang itu, kan demikian. Nah kita santai-santai saja. Ini kan ranahnya ranah menambah wawasan, ranahnya adalah menambah literatur. Persoalan kafir, persoalan bid'ah itu bukan persoalan kita. Kalau cara hidup kita itu baik, ya, cara hidup kita itu sudah benar, itu kita sudah tidak takut dikafirkan orang, tidak perlu takut dibid'ahkan orang. Karena apa? Cara jalan hidup kita itu sudah baik. Silahkan orang mau menjustifikasi A, B dan lain sebagainya. Karena apa? Karena hidup saya sudah baik kok, kan ngapain saya butuh lapil-lapil jelek yang itu dilontarkan oleh seseorang. Jadi hiduplah sesuai versi teman-teman, asalkan itu hidupnya benar, insya Allah itu selamat. Kan rumusnya kan simpel demikian. Nah, ketika Asy'ari itu mencermati adanya kedudukan akal dan peran akal yang lemah, beliau baru masuk ke ranah teologinya. Jadi saat itu ada problem besar, terutama itu adalah kebebasan manusia antara free will versus fatalisme. Jadi di sisi lain orang free will ya atau orang Qadari ini percaya bahwa manusia itu memiliki kuasa terhadap perbuatannya sendiri. Jadi orang Qadari ini meyakini bahwa manusia hidup itu atas kuasanya. Ya, dia punya power, dia punya kehendak yang itu sumber dari dirinya sendiri. Jadi manusia itu mau menjadi baik, manusia itu ingin menjadi orang yang buruk, itu tergantung pilihannya sendiri karena manusia itu merdeka dan dia itu punya kebebasan untuk memilihnya. Nah, sedangkan di sisi lain, aliran Jabariyah ini meyakini bahwa sesuatu yang itu dialami oleh manusia, baik itu masa lampau, baik itu masa depan, ya, terkait itu masalah musibah, keberuntungan dan lain sebagainya, semuanya itu telah ditentukan oleh Allah sejak awal sampai akhir. Artinya apa? Artinya manusia itu tidak bebas, atau artinya manusia itu tidak punya kehendak yang bebas sebagaimana orang Qadariyah yang itu menegaskan bahwa manusia itu berkuasa atas hidupnya sendiri. Sedangkan orang Jabariyah, manusia itu tidak punya kebebasan dalam berkehendak. Contoh kecil, teolog Jabariyah itu simpelnya gambarannya seperti wayang. Wayang itu kan jejer-jejer di depan. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang pemimpin, ada yang prajurit, ya kan? Itu yang menjadikan dia prajurit, pemimpin masyarakat itu tergantung dalangnya. Nanti dalangnya itu mau menggerakkan kemana, mau menjadikan pemimpinnya ini baik atau diktator, itu tergantung dalangnya. Sedangkan si pemimpin yang gambarannya itu ada di wayang, yang itu bergerak-bergerak, hakikatnya pemimpin ini tidak punya kehendak bebas karena semuanya itu disetir oleh dalangnya. Jadi orang Jabariyah itu sudah sejak awal meyakini memang manusia ini hakikatnya itu tidak
tidak punya kebebasan dalam memutuskan kehendaknya atau cita-citanya, baik di hari ini, baik itu di masa yang akan datang. Contoh kecil tadi seperti kapas yang itu terbangnya mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu kan tergantung anginnya. Sebagaimana manusia, dia mau hidup, mau versi seperti apa dan bagaimana, mau ke timur atau ke barat, itu tergantung Tuhan, bukan tergantung manusia. Jadi perdebatan saat itu luar biasa. Kita harus meyakini yang mana? Kita hari ini merasa merdeka atau kita free will, atau hari ini hakikatnya kita itu fatalisme. Kalau teman-teman itu cermat, banyak hal kan yang itu bisa kita kuasai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pun ada banyak hal yang kadang itu tidak bisa kita kuasai. Artinya apa? Artinya kita itu Jabariyah. Nah, tapi saat itu perdebatan antara Qadariyah dan Jabariyah ini nggak selesai-selesai. Akhirnya apa? Akhirnya itu chaos pemahaman antara qada dan qadarnya Allah. Ya. Jadi apa? Jadi ayolah antara Qadari dan Jabari ini itu kita satukan atau kita zunitikan menjadi apa? Atau dalam istilahnya itu kompatibilisme. Jadi yang mulanya tidak pernah rukun, terutama chaos atau rusaknya pemahaman terutama antara qada dan qadar. Ya, di sisi lain orang itu bersikukuh bahwa manusia itu bebas, di sisi lain itu manusia meyakini bahwa manusia itu tidak punya kebebasan. Dari situ Asy'ari itu atau Abu Musa itu mencoba ayo kita gabungkan antara Qadari dan Jabari, lahirlah bahwa boleh manusia itu berencana. Ya, silahkan teman-teman berencana mau menjadi apa, besok mau ngapain, nanti sore mau kencan kemana, ya, mau kedai, mau ngopi di kedai kopi di mana, silahkan berencana. Tapi ingat, semuanya itu yang menentukan itu adalah Allah. Ya kan, banyak hal yang kita rencanakan kadang itu kan tidak sesuai yang kita rencanakan. Contoh teman-teman sudah naksir sama cewek, rencananya sudah kemana-mana, ingin melamarnya, ingin menikahnya, kemudian berbagai macam jurus itu dilakukan biar bisa menikah dengan orang itu. Ternyata yang menentukan si cewek ini menikahnya dengan siapa itu bukan wilayah kita. Ternyata Tuhan menentukan bahwa si cewek ini menikah dengan orang lain. Artinya wilayah manusia yang itu punya free will atau kebebasan itu hanya sebatas pada rencananya manusia. Silahkan kamu belajar, silahkan kamu mengerjakan tugas, tapi nanti antara pinter dan tidak pinter itu tergantung Allah, bukan tergantung manusia. Jadi kan hari ini ada istilah silahkan kamu berencana, Tuhan yang menentukan. Emang itu benar, mungkin itu mengikuti kompatibilismenya yang itu sejak awal sudah dideklarasikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi sulitnya merukunkan antara Qadari dan Jabari, lalu Asy'ari itu merumuskan antara dua hal yang ini bisa menyatu. Ya, walaupun nanti ujung-ujungnya ini manusia tidak punya kebebasan. Jadi pertama itu. Yang kedua apa? Lahir yang namanya konsep ikhtiar dan tawakal. Kalau kita hanya murni fatalisme, nanti kita ujung-ujungnya itu menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah sejak awal itu menakdirkan kita sebagai orang miskin? Kenapa sejak awal Allah itu menakdirkan kita sebagai orang yang biasa-biasa saja? Akhirnya apa? Kalau kita terjebak di situ atau sebagai orang Jabariyah, nanti kita akan terbuka pintu lebar yang itu menyalahkan Allah. Makanya Asy'ari itu menggabungkan itu. Di balik manusia itu tidak punya kebebasan, ya, tapi di sisi lain manusia pun juga masih punya kebebasan untuk memilih, yaitu ikhtiar. Tapi jangan lupa tawakal. Kenapa kok kita disuruh ikhtiar? Karena ada banyak hal sebenarnya yang itu dikuasai oleh manusia. Contoh kecil, hari ini saya diskusi dengan teman-teman, itu kan ikhtiar saya
untuk evaluasi belajar saya yang dahulu ketika saya ulas hari ini, biar saya itu lebih menangkap atau lebih mengetahui. Ini kan sebatas ikhtiar, tapi nanti antara saya itu paham atau tidak, yuk saya fokus pada tawakal kepada Allah. Nanti hasilnya bagaimana, seperti apa, itu urusannya Allah. Maka di situ ada konsep tawakal. Kemudian ada konsep sunatullah, kausalitas, dan qadarullah. Jadi manusia hidup di alam semesta ini itu harus hidup sesuai dengan sunatullahnya Allah. Tapi jangan lupa ada beberapa yang itu sudah menjadi takdirnya Allah. Contoh kecil, kalau kita mau menjadi orang pinter, kita kan harus belajar, ya. Dan belajar ini kan harus dengan konsep ikhtiar, ya. Nanti kita mau menjadi apa, atau menjadi profesor, atau menjadi cendekiawan, kalau kita hidupnya sudah sesuai dengan sunatullah, pasti Allah itu akan kudratullahnya itu pasti tidak jauh-jauh dengan apa yang kita ikhtiarkan hari ini, yang itu sesuai dengan jalan sunatullah yang ada. Karena apa? Sunatullah itu yang membuat adalah Tuhan. Kalau manusia sudah hidup bisa sesuai dengan sunatullahnya, pasti hidupnya itu baik. Ya, kenapa kok demikian? Banyak orang yang itu dirinya rusak. Karena apa? Karena hidupnya itu tidak sesuai dengan sunatullah. Contoh kecil, hari ini kita makan 3 kali sehari itu baik. Ya. Tapi kok sehari kita makan 20 piring itu malah menjadi tidak baik. Nah, agar hidup kita itu sesuai dengan sunatullah, maka ikutilah hukum sebab akibat. Kalau kita nggak mau belajar, yuk kita akan bodoh. Ya, kita kok mau belajar, yuk kita nanti akan pinter. Ya, nanti pinter ini nanti menjadi apa dan lain sebagainya, kita tawakal sama Allah, biar nanti Allah yang menentukan. Ada juga versi yang unik. Ada juga versi yang unik dari Abu Hasan Asy'ari, namanya itu perspektif Tuhan dan perspektif manusia. Jadi dalam perspektifnya Tuhan, manusia itu tidak punya kebebasan atau yang disebut itu fatalisme. Ya. Jadi Tuhan itu melihat manusia itu tidak punya daya. Akan tetapi dalam perspektif manusia itu free will, punya kebebasan. Nah, ini kan dua perspektif yang berbeda. Yang satunya itu absolut, yaitu Tuhan. Yang satunya itu non absolut, yaitu manusia. Walaupun manusia itu menganggap dirinya itu bebas, atau dirinya itu punya kehendak bebas, tapi dalam perspektif Tuhan, manusia ini tidak punya kebebasan, atau dirinya manusia ini fatalisme. Nah, nanti dari sini teman-teman lahir yang namanya kasab. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ada istilah juga yang namanya kuli dan juz'i. Jadi Allah itu mengurusi yang sifatnya itu universal atau menyeluruh. Sedangkan manusia hiduplah pada wilayah juz'i yang rinci-rinci seperti tadi. Seperti ikhtiar. Bagaimana ikhtiar yang baik? Oh, yo harus belajar. Oh, harus sungguh-sungguh, harus berkorban dan lain sebagainya. Ini wilayah juz'i. Manusia hiduplah di wilayah ini. Nanti wilayah yang kuli atau yang menyeluruh, ini adalah wilayahnya Allah. Jadi kita manusia nggak boleh menempati yang sifatnya itu kuli. Karena manusia tadi, manusia dalam perspektifnya Tuhan, manusia itu tidak bebas atau dirinya itu fatalisme. Dia hanya punya kehendak yang sifatnya itu hanya juz'i, wilayah yang kecil-kecil saja. Nah, nanti dari kompatibilisme ini, antara penggabungan antara qadha dan qadarnya Allah, lahir yang namanya kasab. Ya, kasab nanti. Coba sebelum kita masuk ke kasab, ada beberapa argumen dua dari Abu Hasan. Yang pertama, Abu Hasan ini meyakini bahwa beliau ini tidak setuju penciptaan alam semesta yang sifatnya itu emanasi. Jadi kemarin emanasi itu kan dideklarasikan oleh Plotinus,
bahwa Allah yang apa adanya itu meluber ke dalam dirinya, lahir yang namanya alam semesta, yang itu dikembangkan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Nah, Abu Hasan itu tidak setuju dengan itu. Karena apa? Kalau Allah sifatnya itu emanasi atau meluber, itu meniadakan Allah itu maha pencipta, atau meniadakan Allah itu maha berkehendak. Sedangkan Allah itu punya kehendak untuk menjadikan atau tidak menjadikan. Makanya Abu Hasan itu lebih setuju penciptaan alam semesta yang sifatnya itu cresceo ex nihilo. Jadi Tuhan menciptakan yang mulanya itu tidak ada, kemudian alam semesta ini ada. Kenapa kok alam semesta ini ada? Ini menunjukkan bahwa Allah itu sang pencipta dan dia maha menghendaki adanya sesuatu yang tidak ada, kemudian itu dikehendaki Allah itu menjadi ada. Makanya dalam nas Al-Quran itu kan ada kun fayakun, jadilah maka sesuatu itu ada atau jadi. Nah, Asy'ari lebih setuju itu karena sifat cresceo ex nihilo ini menunjukkan bahwa Allah itu kuasa untuk mengadakan maupun mentiadakan sesuatu yang itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Allah terserah mau dia berkehendak menciptakan alam itu sah-sah saja, atau Allah itu tidak berkehendak alam itu tidak ada, yaitu sah-sah aja. Nah, itu. Jadi Asy'ari lebih setuju di situ, di cresceo ex nihilo. Dan Asy'ari ini beliau itu tidak setuju atau tidak meyakini adanya hukum kausalitas. Tadi kan di awal manusia hidup harus sesuai dengan hukum kausalitas. Nah, ini harus dicermati biar kita itu tidak salah paham. Karena apa? Karena ada satu kontradiksi yang awalnya manusia disuruh hidup sesuai dengan hukum alam, kok tiba-tiba sekarang Asy'ari mengatakan tidak setuju atau meyakini bahwa tidak ada hukum kausalitas. Ini hubungannya dengan metafisika. Yang kedua ini hubungannya dengan Tuhan. Yang pertama tadi hubungannya dengan manusia. Nah itu ya, jadi teman-teman nggak boleh salah di situ. Yang pertama itu hubungannya dengan manusia, hukum kausalitas. Yang kedua ini hubungannya dengan metafisika. Nah coba dicek ya, bahwa hukum kausalitas itu kan segala sesuatu yang menjadi penyebab itu sebenarnya tidak ada. Adanya penyebab itu tergantung Allah. Ya. Kenapa kok kita itu menjadi demikian? Kenapa kita kok melakukan demikian? Itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya bukan hukum kausalitas. Itu sebenarnya yang menyebabkan itu Allah sendiri. Coba dicek. Saya belajar ini kan sebab. Saya diskusi sama teman-teman ini sebab. Nanti saya pinter atau tidak itu sebagai akibat. Hanya saja Asy'ari ini menegaskan saya pintar itu bukan karena saya belajar. Sebab itu adalah dua hal peristiwa yang berbeda. Sedangkan keduanya adalah kehendaknya Allah. Jadi apa? Antara sebab yang mungkin kita memahami sebab ini yang menciptakan itu manusia, ya, dan kemudian kita berpikir kalau kita melakukan sebab ini sesuai hukum kausalitas, kemudian pasti kita akan menjadi orang pintar, ya. Kemudian kita beranggapan bahwa dengan adanya saya belajar terus-menerus, kemudian akibatnya saya pintar. Kemudian kita menyimpulkan bahwa itu atas kuasanya manusia. Kalau dalam pandangannya Abu Hasan itu enggak. Karena itu dua wilayah yang berbeda. Ya, saya belajar, saya pintar. Ini dua wilayah yang berbeda. Antara dua wilayah yang berbeda ini bukan kuasanya manusia. Iya kan? Kenapa kok demikian? Loh, kita itu tidak bisa belajar loh kalau kita itu tidak ditolong oleh Allah. Ya kan? Sedangkan saat kita itu sudah belajar, kita itu antara nanti menjadi orang pintar atau orang cerdas, itu pun juga bukan kuasa manusia. Jadi antara hukum kausalitas, sebab dan akibat, ini adalah keduanya adalah kehendaknya Tuhan.
Jadi hari ini kok teman-teman berpikir ayo kita hidup yang baik sesuai dengan hukum kausalitas, adanya sebab akibat. Kalau kita menjadi orang baik, kita akan seperti ini. Kalau kita belajar, kita akan seperti ini. Hiduplah di hukum kausalitas ini. Tapi jangan lupa sebab yang itu menjadikan akibat, semuanya atau keduanya itu atas kehendaknya Allah. Kita hakikatnya itu tidak bisa menguasai itu. Ya kan? Kita mau belajar, kalau kita tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar, kita itu nggak bisa belajar. Contoh kecil teman-teman, kenapa kok bisa kuliah sampai S1 sampai S2? Itu sebenarnya Allah telah memberikan sebab kepada kita. Itu bukan kuasanya manusia bisa S1 dan S2. Makanya nanti kan dalam versinya Asy'ari itu kan sangat menjunjung tinggi adanya yang namanya itu bersyukur. Karena Allah itu memberikan yang terbaik untuk manusia. Nah itu ya, karena hukum kausalitas itu tidak ada, karena sebab dan akibat itu berada di wilayahnya Tuhan, maka dari situ lahirlah yang namanya kasab. Ya, kenapa kok saya itu bisa belajar? Kenapa kok saya itu bisa berpacaran dengan cewek saya misalkan? Loh, itu kalau tidak diizinkan oleh Allah atau Allah tidak memberikan dayanya, ya, atau Allah tidak memberikan pinjaman dayanya untuk manusia itu tidak bisa belajar dan tidak bisa pacaran. Kenapa kok kita bisa melakukan segala sesuatu termasuk belajar diskusi hari ini? Karena Allah memberikan daya kepada manusia yang itu disebut kasab. Jadi Allah itu memberi kepada manusia agar manusia itu bisa belajar, agar manusia itu bisa makan. Contoh kecil, manusia itu punya kemampuan, punya tangan yang itu diberikan oleh Allah. Ya, tangan ini fungsinya ini kan banyak, bisa untuk menulis, bisa untuk mengetik, bisa untuk makan. Kalau tangan ini tidak diberikan daya oleh Allah, maka tangan ini tidak mampu mengangkat sendok untuk makan. Maka tangan ini tidak mampu mengangkat untuk menulis. Kenapa kok tangan ini mampu untuk digerakkan? Karena hakikatnya ini adalah kasab atau daya yang itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, itu ya. Jadi segala apa yang awal sampai akhir, entah itu sebab atau yang nanti menjadikan akibat, hakikatnya semuanya itu ada di wilayah Allah dan manusia itu hanya diberikan daya agar manusia itu bisa belajar, manusia bisa menikah, bisa kuliah. Itu semuanya adalah pemberian dayanya Allah. Tapi kok manusia tidak diberikan daya oleh Allah, ya manusia tidak bisa melakukannya. Nah, nanti dalam pandangannya Asy'ari bahwa daya ini ada dua macam. Yang pertama itu daya khudamah, yaitu daya asli yang sejati yang itu dimiliki oleh Allah. Dan yang kedua daya haditsah yang itu dimiliki oleh manusia, sifatnya itu pemerolehan dari Allah yang sifatnya itu sejati. Jadi daya yang sejati yang dimiliki oleh Allah, ya, dan ada daya yang sifatnya itu haditsah, ya. Dan haditsah ini ada karena itu pemberian dari Allah yang sifatnya itu kasab. Nah, dari situlah lahir yang namanya kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Jadi pertama, Asy'ari itu mengatakan bahwa kebebasan manusia itu bukan diwujudkan oleh manusianya sendiri. Jadi pandangannya Asy'ari ini berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kan meyakini bahwa manusia itu lahir itu sudah diberikan potensi daya yang lengkap oleh Allah, sehingga manusia ini bebas untuk mau menjadi apa, untuk melakukan apa. Karena sejak awal itu manusia sudah diberikan daya. Nah, tapi takutnya nanti kalau manusia merasa demikian, manusia itu malah menjadi sombong. Tapi Asy'ari itu mewanti-wanti, enggak kok. Kenapa kok kita itu melakukan ini? Hakikatnya
bukan kita yang melakukan. Contoh kecil, bahwa manusia memang bebas memilih, bebas untuk berkeinginan, bebas untuk berkehendak. Tapi ketika pilihan itu ingin direalisasikan oleh manusia, manusia itu butuh daya dari Allah. Contoh kecil, saya berkeinginan bahwa nanti habis zuhur saya ingin makan McD. Ya, itu kan saya punya keinginan jam 12 nanti. Tapi kok saya tidak diberi daya oleh Allah. Artinya nanti jam 12 saya tidak bisa makan McD. Tapi nanti kok saya jam 12 bisa makan McD, artinya saya telah diberikan daya oleh Allah sehingga saya itu bisa makan siang. Ya, maka apa? Nanti pada ujungnya dalam pandangan paradigmanya Asy'ari, ya, dia nanti menyimpulkan bahwa tidak ada perbuatan yang itu bukan perbuatannya Tuhan. Jadi hakikatnya manusia itu tidak punya kebebasan. Manusia punya kebebasan itu hanya sebatas keinginan dan kehendaknya. Dan kehendaknya ini bisa diaktualisasikan, atau agar bisa teraktualisasi, manusia itu butuh daya yang tadi sifatnya kasat, yang itu pemberian dari Tuhan. Makanya ada istilah, saya melakukan ini, Allah itu berkehendak tidak, Allah itu ridho atau tidak. Nah, di samping itu, ya, walaupun manusia tidak bisa mengontrol kehendaknya, manusia pun juga tidak bisa mengubah daya dari Tuhan. Karena tadi bahwa ada daya yang sejati, yang itu dimiliki oleh Allah, yang itu kita anggap sebagai daya hudamah. Dan ada yang daya dimiliki manusia yang sifatnya itu pemberian manusia. Jadi manusia bisa melakukan apa saja di alam semesta ini. Kalau itu tidak dibantu oleh Allah, hakikatnya manusia itu tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, simpelnya demikian ya. Jadi kenapa kok hari ini kita bisa kuliah? Karena Allah itu sayang sama kita, atau memberikan rahmat kepada kita, atau memberikan kesempatan kepada kita. Akhirnya Allah memberikan memberikan dayanya untuk kita agar kita itu bisa kuliah. Makanya kalau kita tahu konsep ini, karena manusia tidak punya kebebasan dan kebebasan manusia itu dipinjami oleh dayanya Allah, sehingga kita bisa melakukan apapun, makanya kita harus berterima kasih sama Allah karena banyak kesempatan yang kita miliki, yang bisa kita lakukan, yang hakikatnya kita itu tidak punya daya di situ, karena Allah itu memberikan dayanya sehingga kita itu bisa melakukannya. Ya kan? Nah, akhirnya kan sampai kesimpulan bahwa tidak ada kebebasan hakiki bagi manusia dalam menentukan sendiri semua kehendaknya. Jadi kenapa hari ini kita merasa bebas, ya? Hakikatnya kita itu tidak bebas. Kenapa hari ini kita bisa melakukan A, B, C dan lain sebagainya? Karena kita itu diberikan kasab atau diberikan daya oleh Allah, baik itu sebab maupun akibat. Walaupun demikian, manusia itu tidak ada kebebasan hakiki. Semuanya itu adalah berada kekuasaannya Tuhan. Nah, itu ya. Nah, walaupun demikian nanti Asy'ari mencoba menariknya. Loh, kalau manusia itu tidak bebas atau kebebasannya itu dipinjami oleh Allah, kemudian Asy'ari mengkaji itu semuanya adalah keadilannya Allah. Jadi Asy'ari itu punya anggapan yang itu berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah, orang baik itu pasti masuk surga, orang kafir itu pasti masuk neraka. Kayak seperti tadi, orang kecil itu berada di manzilah bena manzilaten, atau berada di dua posisi antara surga dan neraka. Jadi simpel, orang Mu'tazilah itu sangat mengadili dirinya maupun Tuhan itu sendiri. Bahkan nanti kan ada anggapan bahwa
dengan keadilannya Tuhan ini, yang itu dalam cermatannya Mu'tazilah, akhirnya Tuhan itu tidak bebas dengan keadilannya sendiri. Nah, itu tidak disetujui oleh Asy'ari. Jadi ada orang yang baik, ternyata nanti akhirnya itu malah nasibnya itu tidak baik. Ya kan? Itu kan banyak hadis di Bani Israel, itu kan banyak cerita. Orang yang hidupnya itu melacur, tiba-tiba kok di akhir penghujungnya dia kok punya welas asih sama anjing yang kehausan. Itu kan dalam riwayat si mbaknya yang pelacur ini, walaupun hidupnya itu habis melacur, tapi kan ada yang meriwayatkan nasibnya si perempuan ini baik. Iya kan? Kita kan nggak tahu. Tapi kalau dalam Mu'tazilah itu semuanya harus seadil-adilnya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Tapi bagi Asy'ari nggak bisa. Karena apa? Karena tadi ada wilayah-wilayah yang itu tidak bisa dikuasai oleh manusia, yang semuanya ternyata dikuasai oleh Allah. Dan begitu pun juga ya, banyak hal itu ada cerita itu. Ada seorang wali, yang wali ini punya undangan, diundangi oleh tetangganya untuk mengisi pengajian. Nah, setelah malam harinya, kiai ini menceramahi masyarakat, ya menceramai bahwa orang harus begini-begini dan lain sebagainya. Setelah itu makan bersama, kabarnya itu makan kambing. Ya, makan kambing. Nah, mungkin setelah kenyang makan kambing yang banyak, si kiai ini pulang. Setelah pulang itu dia selalu selalu memegang giginya, karena ada daging kambing yang itu nyangkut di giginya ini. Nah, si kiai ini dia berjalan terus. Karena dagingnya itu nggak keluar-keluar, dia itu mencongkel satu kayu kecil yang itu pagar tetangganya. Jadi dicungkil sedikit itu dijadikan alat untuk mengambil daging yang itu ada di dalam giginya. Kemudian dagingnya itu lepas. Dan ini ada yang mengatakan bahwa nasib akhirnya si kiai ini, walaupun hidupnya dia seorang penceramah atau seorang mubalik, akhir nasib hidupnya itu masuk neraka. Jadi kita tidak bisa memutuskan bahwa orang yang baik pasti masuk surga, orang yang jelek pasti masuk neraka. Itu kalau versinya Mu'tazilah. Tapi versinya Asy'ari bahwa itu semuanya serahkan sama Allah, karena Allah itu punya keadilan yang itu keadilannya di luar rasionya manusia. Ya kan? Jadi orang baik nanti dia masuk neraka itu sudah keadilannya Allah. Dan orang jelek atau orang yang perilakunya buruk kok tiba-tiba nanti masuk surga, loh itu sudah rahmatnya Allah atau sudah keadilannya Allah. Manusia nggak boleh ikut campur di wilayah itu. Karena apa? Keadilan Tuhan itu di luar kemampuan akalnya manusia. Tadi kan sudah disebutkan kan bahwa akal itu lemah, dia hanya sebagai fasilitator. Walaupun demikian, itu kan menandakan atau menunjukkan hidup ini nggak pasti. Ya kan? Artinya kita nggak boleh putus asa. Karena dalam pandangan Asy'ari tadi bahwa kalau kita menjadi orang baik, belum tentu kita masuk surga. Kita nggak boleh putus asa. Karena apa? Rahmatnya Allah itu besar. Makanya di situ ada, ayo kita tetap optimis, yang sifatnya itu teologis, yang sifatnya itu mengarah ke Tuhan. Jadi ini yang menurut saya suka di level ini. Asy'ari itu punya anggapan, bagaimanapun posisi kita di dunia ini, kita harus tetap optimis. Karena apa? Di level apapun dan posisi kita hari ini, nanti pada akhirnya kita itu masuk surga. Pertama apa? Kenapa kok manusia itu masuk surga? Pertama, Tuhan itu Maha Pengampun. Jadi sebanyak apapun dosa kita di dunia ini, ya, kita melakukan kejelekan, keculasan dan lain sebagainya, ingat Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi kok kita sudah tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, yuk kita jangan seenaknya diri menjadi manusia. Kita harus tahu batas. Yang kedua apa? Walaupun tadi dosa kita banyak dan Allah itu Maha Pengampun, yang kedua kita nanti sebagai umatnya Nabi Muhammad pasti kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi.
Kita nggak boleh takut kalau kita tidak diberi syafaat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada kemungkinan mungkin kita nanti di neraka dulu. Tapi itu sementara, nggak selamanya, ya kan? Karena apa? Kita transit dulu di neraka untuk penyucian diri agar dosa-dosa kita itu hilang. Ya. Jadi ketika kita di neraka sementara, nanti pada ujungnya kita itu akan kekal di surga. Jadi walaupun demikian, kita harus punya optimisme teologis, ya. Jadi kita nggak boleh berputus asa. Di level apapun riwayat kita atau kita menyesali hidup hari ini, merasa bersalah dan lain sebagainya, kita harus optimis teologis, ya. Ujungnya kita itu di surga kok. Hari ini orang kan debat, ya, debat sibuk, wah kamu neraka, kamu kafir, kamu musyrik dan lain sebagainya. Jawab saja optimis teologis, semuanya nanti akan masuk surga. Itu kan lebih fair atau lebih mendamaikan, kan begitu. Nah, ini pun juga menjadi perdebatan yang luar biasa, terutama para filosof atau Mu'tazilah yang itu mengatakan bahwa manusia nanti di akhirat itu tidak bisa melihat Tuhan. Karena apa? Untuk bisa melihat Tuhan, manusia itu butuh mata, butuh penglihatan. Sedangkan mata manusia sifatnya ini fisik, sifatnya ini terbatas. Tapi kok masih bersikukuh ada orang yang mengatakan bahwa nanti Allah itu bisa dilihat di akhirat. Itu nanti malah menjadikan degradasi Tuhan yang mulanya mulia itu malah menjadi rendah. Karena untuk bisa melihat Tuhan itu kan membutuhkan mata. Sedangkan mata ini kan bisa melihat, itu kan butuh ruang dan waktu, ya kan? Kok saat itu di akhirat Tuhan bisa dilihat? Akhirnya Tuhan itu berada di dalam ruang dan waktu. Artinya Tuhan itu fisik. Kalau Tuhan itu fisik, artinya Tuhan itu bisa hancur atau Tuhan itu bisa fana. Itu anggapan-anggapan para filosof atau kaum Mu'tazilah. Jadi nanti di akhirat enggak bisa manusia itu melihat Tuhan. Karena apa? Kedudukannya Tuhan itu jauh lebih tinggi. Dan untuk bisa melihat Tuhan itu, kita kan butuh yang namanya mata. Sedangkan mata ini adalah barang fisik, dan itu enggak mungkin mampu melihat sesuatu yang sifatnya itu melampaui fisik. Tapi bagi Asy'ari, ya, Asy'ari ini sederhana. Karena banyak hadis, banyak Al-Qur'an yang itu menegaskan, terutama di Al-Qiyamah, ya, ayat 22 itu beliau mengutip Al-Qur'an bahwa wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, pada hari kiamat. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Jadi dalam pandangan Asy'ari, saat itu manusia itu mampu melihat Tuhan, ya, itu seperti bulan purnama. Ya, dia dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman, bukan orang kafir. Nanti bagaimana dalam versinya Asy'ari, bagaimana manusia itu bisa melihat Tuhan, itu atas kehendaknya Allah lagi, bukan atas kehendaknya manusia. Jadi manusia kok nanti di akhirat mampu melihat Tuhan yang itu seperti halnya bulan purnama, ini hanya sebagai metafora. Itu bukan kemauannya manusia, tapi itu adalah kehendaknya Allah. Mungkin Allah saat itu memberikan daya ke dalam diri manusia, sehingga manusianya ini diizinkan oleh Allah agar manusianya itu bisa melihat keindahannya Allah. Tapi dalam catatan, saat itu yang bisa mampu dan diizini oleh Allah untuk melihat Allah itu sendiri, itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Nah, itu ya. Ini yang terakhir, ada nasihat dari Abu Hasan Asy'ari. Jadi beliau mengatakan, "Choose a man who has a good religion. If angry, do not insult, and if love will glorify." Jadi pilihlah seorang laki-laki yang baik agamanya. Jika marah, dia tidak menghujat, dan jika cinta, dia memuliakannya.
Jadi teman-teman ya, kalau ingin mencari jodoh, entah itu laki-laki dan perempuan, pilihlah yang baik agamanya. Karena apa? Ada dua alternatif dari Abu Hasan ini. Kalau orang yang agamanya itu baik, kalau dia itu marah, dia tidak akan menghujat, atau dia tidak akan menjelek-menjelekkannya, atau tidak menjatuhkannya. Kok dia itu mencintai, dia akan memuliakanmu. Itu orang yang agamanya itu baik. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui agamanya seseorang itu baik? Lihatlah perilakunya, lihatlah akhlaknya, lihatlah cara berbicaranya. Itu sebagai indikator-indikator bahwa manusia yang punya agama yang baik, atau bukan agama yang baik, tapi cara beragamanya itu baik. Dan yang kedua apa? Ini sebagai teman-teman dan kita semuanya, kita kan merasa bahwa kita sibuk atau merasa cemas dan lain sebagainya, terutama tentang ekonomi dan rezeki. Abu Hasan ini mengatakan, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, maka hatiku tenang. Jadi sadarilah bahwa rezeki itu mendatangi manusia, bukan kita yang sibuk mencari rezeki. Kalau kita sadar bahwa rezeki kita itu tidak akan diambil oleh orang lain, kalau kita hari ini sadar, maka kita harus tenang. Karena pada hakikatnya sesuatu yang itu menjadi hak kita, pasti kita akan terima, termasuk adalah rezeki. Dengan adanya kesadaran ini, ayo kita menjadi manusia, lakukan yang terbaik. Urusan rezeki tadi adalah urusan ketuhanan, urusan wilayah Tuhan ya. Jadi kita nggak boleh sibuk di situ, karena itu wilayahnya Tuhan, yang itu pasti nanti akan diberikan kepada manusia sesuai dengan haknya. Makanya nasihat Abu Hasan, beliau mengatakan, maka hatiku tenang. Oke, sekian teman-teman, semoga bermanfaat, dan termasuk ini evaluasi saya biar saya lebih tambah mengetahui dan sekaligus mampu mengaktualisasikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.